Hunian merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang tidak dapat lagi ditawar-tawar. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan lainnya menghadapi permasalahan berupa semakin menyempitnya lahan. Hal ini telah membuat pembangunan rumah susun atau apartemen begitu menjamur. Rumah susun atau apartemen dianggap sebagai solusi terhadap menumpuknya jumlah penduduk di kota-kota besar. Hunian jenis ini bahkan cukup diminati oleh banyak orang yang mendambakan tinggal di tengah-tengah perkotaan. Karena apabila dibandingkan dengan rumah tapak di lokasi serupa, harga rumah susun atau apartemen akan jauh lebih murah. Namun demikian, bagi seseorang yang hendak membeli apartemen, ada sejumlah aspek hukum yang perlu diketahui. Tentu apabila aspek-aspek tersebut diabaikan, akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Rumah susun atau apartemen juga kerap menimbulkan permasalahan serius bagi para konsumennya, seperti buruknya pengelolaan, sertifikat kepemilikan yang tidak kunjung dikeluarkan meskipun telah dilunasi, hingga yang paling parah adalah pengembang justru malah tidak membangun rumah susun atau apartemennya meskipun sejumlah uang telah banyak disetorkan oleh konsumen. Oleh sebab itu, konsumen harus jeli sebelum melakukan pembelian rumah susun atau apartemen. Salah satu aspek yang harus diketahui oleh seorang konsumen adalah terkait pemasaran. Konsumen wajib tahu bahwa pengembang apartemen dapat melakukan pemasaran meskipun bangunan apartemen yang dipasarkan belum ada bentuk fisiknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang menyebutkan pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Namun demikian, ketentuan pasal tersebut dapat membuat konsumen resah karena konsumen membeli unit yang tidak ada barangnya. Oleh sebab itu, konsumen wajib memastikan syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh pengembang yang membangun rumah susun atau apartemen, sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 pasal tersebut. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki A. Kepastian peruntukan ruang, B. Kepastian hak atas tanah, C. Kepastian status penguasaan rumah susun, D. Perizinan pembangunan rumah susun, E. Jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin. Pada praktiknya, sebelum pengembang membangun rumah susun atau apartemen, pengembang terlebih dahulu menjelaskan tentang spesifikasi bangunan, fasilitas bangunan, lokasi rumah susun atau apartemen itu dibangun, harga unit, dan kapan waktu penyerahan apartemennya. Jika konsumen tertarik, maka hal-hal tersebut harus disertakan dalam perjanjian pemesanan. Proses tersebut di atas diatur berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris. Namun demikian, konsumen juga harus mencermati syarat dapatnya pengembang dalam membuat PPJB tersebut, karena PPJB harus dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas A. Status kepemilikan tanah, B. Kepemilikan IMB, C. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, D. Keterbangunan paling sedikit 20%, dan E. Hal yang diperjanjikan. Kelima syarat tersebut wajib telah dipenuhi oleh pengembang yang ingin memasarkan unit-unit apartemennya. Oleh sebab itu, perlu menjadi catatan bagi calon konsumen apabila salah satu syarat tersebut belum terpenuhi. Konsumen dapat menunda keinginannya untuk membeli unit rumah susun atau apartemen yang dimaksud. Keterbangunan paling sedikit 20%, yaitu 20% dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Namun demikian, konsumen meskipun melihat secara langsung bangunan tersebut tentu tidak akan mudah untuk menentukan apakah rumah susun atau apartemen tersebut telah terbangun 20% atau tidak. Untuk dapat memastikan hal tersebut, konsumen perlu memastikan bahwa keterbangunan paling sedikit 20% tersebut dapat dibuktikan oleh pengembang berdasarkan hasil laporan dari konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi. Konsumen wajib melunasi sisa pembayaran apabila unit yang dipesan telah terbangun dan layak huni. Pada saat itu, antara pengembang dan konsumen berkewajiban untuk menandatangani akta jual beli di hadapan notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Proses jual beli yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selesai dilakukan melalui akta jual beli. Konsumen mendapatkan kepastian bahwa rumah susun atau apartemen tersebut telah selesai dibangun apabila pengembang dapat membuktikan dengan adanya sertifikat layak fungsi dan SAM Sarusun atau SKBG Sarusun.